Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, hendaklah engkau teliti terlebih dahulu informasi atau berita tersebut. Hadirin pemirsa RRN TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengikuti acara kita di Penentram Kolbu Pengiring Buka Puasa. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosial, bermasyarakat, baik di lingkungan maupun di tempat kerja, terkadang terjadi gesekan-gesekan, baik dari gurauan, apalagi terkadang gesekan tersebut dari faktor kesengajaan. Apalagi pada masa-masa sulit saat ini, terkadang informasi yang salah jadi benar, informasi yang benar jadi salah, terkadang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Terkadang orang banyak bingung yang mau didengar siapa, semuanya menjadi pembicara, semuanya menjadi ingin didengar. Nah, terkadang kita malah bingung apabila banyak pembicara, apabila semua orang ingin didengarkan, nah siapa yang seharusnya menjadi pendengar? Nah, ini terkadang terjadi kerancuan di masyarakat yang sehingga itu terjadi simpang siur informasi atau simpang siur berita, yang sehingga kita susah untuk menyikapin informasi atau berita-berita tersebut nantinya. Dikisahkan ketika Umar menjadi khalifah, ada datang orang membawa informasi. Nah, informasi ini tentang orang lain. Lalu Umar berkata, jika kamu mau, akan diteliti dahulu ini informasi. Apabila informasi ini salah, dan jika kau berdusta, berarti engkau diancam oleh ayat in ja'akum fasikum binaba. Berarti kamu diancam oleh ayat fasik, membawa informasi bohong. Kalau informasi yang kamu bawa ini benar, berarti kamu melanggar ayat hamazim masa'im binamim. Berarti kamu itu termasuk pengejek yang suka mengadu domba. Jadi kalaulah misalnya dusta diancam ayat fasikum binaba, kalau misalnya Anda benar, kamu juga diancam dengan ayat hamazim masa'im binamim. Nah, bahkan menurut beberapa riwayat, ulama ada yang mentafsirkan apabila terjadi seperti ini, itu termasuk anak zina namanya. Maaf, anak zina itu bukan dari datiahnya, berarti sifatnya. Bahkan yang demikian ini, menurut salah seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, mengatakan orang yang mempunyai sifat adu domba, hamazim masa'im binamim, lalu selanjutnya mempunyai sifat kikir, tak berbudi, durhaka, sombong, keterlaluan, wah, pokoknya mah banyak aja kesalahan yang ada di dalamnya. Mana ilil khairi mu'tadin atim. Lalu selanjutnya, nah, orang yang seperti inilah yang dikatakan anak zina. Utulim ba'da dzalika zanim. Jadi makna zanim di situ menurut ahli-ahli tafsir bisa dikatakan dengan anak zina dari perbuatan yang asli maupun sifatnya. Bisa juga
diartikan orang asing dan lain-lain lah. Ya, ini kita angkat menurut seorang ulama, Abdullah bin Mubarak. Jadi orang yang dikatakan anak zina itu bukan hanya orang yang dilahirkan misalnya tanpa ayah, orang yang lahir tanpa nikah. Rupanya yang disebut anak zina menurut Abdullah bin Mubarak mempunyai karakter salah satunya itu adu domba, ya, keterlaluan, tidak beradab, durhaka dan lain sebagainya. Nah, ini harus dihindari oleh kita, sebab kalaulah tidak dihindarin akan tercap diri kita seperti itu adanya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan dalam rahmat Allah selamanya, insyaallah. Bahayanya adu domba, bahayanya tukang fitnah, ini bisa menghalangin rahmat, bisa menghalangin hujan turun. Jadi dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu mereka mengalami kekeringan yang panjang. Lalu Nabi Musa membawa umatnya untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya seorang nabi apabila berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa alaihissalam memimpin doa beserta umatnya ketika itu sampai 3 kali berdoanya. Bayangkan. Bahkan keempatnya beliau, Nabi Musa alaihissalam, berdoa, "Ya Allah, saya sudah 3 kali memohon kepadamu ya Allah. Saya sudah 3 kali memohon, meminta kepadamu supaya diturunkan hujan ya Allah. Mengapa engkau tidak mendengarkan doa hamba ya Allah?" Sampai seperti itu Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, doamu tidak kuterima karena ada di antara kamu orang yang suka memfitnah. Karena ada di antara kamu orang yang tukang mengadu domba. Karena itulah doa tidak diterima. Karena itulah hujan tidak turun." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, siapa dia? Siapa orang yang tukang memfitnah tersebut?" Lalu firman Allah, "Hai Musa, aku mengharamkan adu domba. Mengapa hal itu kalian perbuat? Taubatlah kalian semua." Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan setelah mereka semuanya bertaubat. Setelah mereka semuanya mengakui kesalahan-kesalahan, bahwasanya sudah tidak ada lagi yang tukang fitnah di antara orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, inilah bahayanya fitnah. Sampai-sampai hujan juga tidak turun. Sampai-sampai Nabi berdoa juga terganjal oleh si tukang fitnah. Bisa kita bayangkan apabila kita satu rumah, ada beberapa orang, ada suami, ada istri, ada anak, bahkan ada famili atau siapapun misalnya, ada satu orang di rumah tersebut tukang fitnah, ini akan menghalangi doa satu rumah tersebut. Nah, itu kalau kita ngambil kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang barusan saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan di antara kita tidak ada orang yang tukang fitnah, tidak ada orang yang tukang adu domba. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengoreksi diri kita. Barangkali diri-diri kita ini ada terbersit, ada keinginan ya untuk ikut-ikutan latah, ikut-ikutan ingin berkomentar dengan apa yang terjadi di permukaan, apa yang terjadi di tetangga misalnya, walaupun itu sebuah bentuk fitnah misalnya, kita lalu ikut-ikutan. Mudah-mudahan itu dijauhkan dari hati-hati kita. Apabila ada hal seperti itu, hendaklah kita buru-buru taubat kepada Allah supaya doa kita diijabah atau diterima. Oleh karenanya, hindarkan fitnah, hindarkan syirik, dan tetaplah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.